Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fansya Dwi Kisnadi. Oke, kali ini saya akan mendemokan sebuah software atau aplikasi berbasis website dengan menggunakan sebuah framework kode igniter. Dan aplikasi ini lebih mirip ke toko online ya. Jadi kayak toko sayuran gitu. Aplikasi ini bernama toko sayuran. Oke, kita langsung ekstrak aja websitenya. Setelah kalian sudah ekstrak, kalian beri nama dengan toko sayuran. Toko sayuran. Kalian bebas boleh beri nama apa aja. Kalau saya di sini beri nama toko sayuran. Kalian buka folder C, kemudian masuk ke SMPP, kemudian masuk ke htdoc, dan kalian paste di sini filenya. Oke, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sebelum itu kalian nyalakan dulu SMPP-nya. Kalian klik SMPP, kemudian dia akan muncul, dan kemudian kalian klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Tunggu dia berubah warna hijau, maka si SMPP-nya akan berjalan. Oke, kemudian kalian minimize lagi, tunggu, dan kalian bisa langsung buka Google atau software lainnya. Kemudian kalian bisa ketik localhost. Nama foldernya apa? Nama folder yang tadi kalian buat, yang kalian copy dapat dari saya, itu nama foldernya apa? Kalau saya di sini kan toko sayur. Oke, di sini masih error. Oh, salah, ada ininya. Oh, oke, maaf typo. Di sana saya ada hanya, di sini nggak ada hanya. Oke, saya kasih hanya biar dia sama. Oke, di sini tampil ya. Tapi di sini dia dijelaskan bahwa database-nya itu belum terhubung. Oke, gimana cara menghubungkan database-nya? Kalian bisa langsung ke sini di SMPP, kemudian kalian klik admin. Tunggu sebentar hingga kalian dibawa ke server dari localhost SMPP-nya. Kalau saya di sini pakai sebuah paspor ya. Kalau kalian nggak pakai paspor, kalian tekan go aja langsung. Oke, kita sudah masuk ke server default dari SMPP. Kita di sini database, kemudian kita bikin database baru dengan nama toko sayur gitu. Oke, kalian tekan create. Kemudian kalian di sini jangan go, kalian pergi ke import, kemudian pergi ke carousel, dan kemudian kalian pergi ke toko sayur, dan di sini kalian akan menemukan sebuah database dengan nama sayur SQL. Kalian tekan open. Oke, di sini pastikan datanya udah muncul sayur SQL, kemudian kalian tekan go. Kemudian kalian tekan back. Kemudian kita lihat. Nah, di sini datanya udah muncul ya. Jadi data dari yang toko sayur yang kita import tadi udah muncul. Datanya udah muncul. Kemudian kalian bisa ke sini lagi. Kemudian kalian bisa buka aplikasi text editor kalian yang kalian biasa gunakan. Kalau saya di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Kalian bebas mau menggunakan apa saja. Bisa menggunakan Sublime atau bisa menggunakan Atom atau apa, itu terserah kalian ya. Kalau di sini saya pakai Visual Studio Code. Oke, kalian masuk SMPP, htdoc, kemudian toko sayur, dan add.
Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini kita lakukan beberapa konfigurasi. Pertama kalian buka application, kemudian kalian buka lagi di config, dan kalian buka di config di sini. Dan di sini jelas ya, di sini base URL-nya kita ganti dulu karena di sini dia pakai sayur, kalau di sininya kita pakai toko sayur, jadi berbeda. Kita copy dulu. Kemudian kita masukkan base URL di sini. Oke. Setelah kalian sudah melakukan setting base URL, kalian tekan Ctrl Save untuk menyimpannya. Kemudian kalian pergi ke file yang bernama database. Oke. Di sini kalian lakukan konfigurasi sebuah database. Oke, kalau di sini saya databasenya diberi nama, diberi paspor. Maaf salah. Diberi paspor. Ya kalau misalkan kalian database default, maka kalian nggak usah dikasih paspor ya, kosongkan saja paspornya. Kalau saya kan dikasih paspor. Dan di sini saya nama databasenya toko sayur. Oke, kalian sesuaikan ya. Di sini kalian sesuaikan dengan nama database yang kalian buat, dan di sini kalian sesuaikan dengan passwordnya. Jika kalian di SMIP-nya di password, maka akan tuliskan seperti ini. Kalau jika kalian tidak di password, maka kosongkan saja. Oke, setelah itu kita simpan dan kalian close, bisa close, dan kalian kembali ke browser dan tekan enter. Dan selamat, kalian aplikasinya sudah jalan. Oke, sekarang kita akan melakukan pencobaan untuk pendaftaran. Gimana caranya? Oke, kalian masuk ke sini, daftar. Kemudian kalian buat akun. Di sini kalian buat akun, misalkan username-nya Fansyah, dan passwordnya dan namanya, dan di sini nomor HP, dan di sini emailnya, dan di sini alamat kalian. Oke, jika sudah kalian tekan daftar. Dan di sini kita berhasil masuk ya. Di sini kita berhasil masuk, dan di sini kita ada ini untuk menu si user ya. Si user bisa melakukan perbelanjaan. Di sini kita bisa masuk, dan di sini ada 4 folder di dashboard. Ada folder order, ada orderan dalam proses, dan ada pembayaran, dan ada review. Oke, kita langsung saja ke sini. Karena kita belum ada orderan dan belum ada pembayaran, maka kita beli dulu di sini di websitenya. Kita ke websitenya terlebih dahulu. Kita ke websitenya. Kemudian di sini kita beli. Misalkan saya di sini mau beli saya di sini mau beli apel misalkan. Oke, saya udah dimasukkan ke dalam keranjang dan mau beli bawang merah. Dan di sini saya udah masuk ke dalam keranjang ya. Kita bisa klik keranjangnya. Oke. Di sini kita bisa melakukan check out. Dan di sini udah tertera ya atas nama saya. Dan ini namanya Palimanan. Pokoknya ini biodata aja default, dan di sini sudah tertera totalnya, dan di sini gratis ongkir, dan di sini tidak menggunakan kupon, dan di sini saya metode pembayarannya menggunakan apa? Menggunakan transfer bank atau biaya bayar tempat. Dan di sini saya mengasih catatan pakai plastik misalkan. Oke, setelah itu kalian buat pesanan, dan di sini ada pesanan kalian ya. Jadi data orderan pertama kita sebagai customer di sini nomor orderan, dan di sini tanggalnya, tanggal dibuat orderan, dan ini itemnya. Itu item, harga, dan dia bayar di tempat, status dalam proses. Dan di sini data penerimanya sebagai saya, Palimanan, dan pakai plastik. Oke, dan kemudian kita ke orderan saya nih, udah ada satu orderan. Dan pembayaran di sini kalau misalkan bayar bisa bayar pakai bank. Dan di sini bisa menuliskan sebuah review tentang
si ininya apa tuh pelayanan dari toko itu. Kemudian kita bisa logout. Oke, coba sekarang kita login sebagai admin. Oke, mungkin segitu aja ya. Apa tuh untuk demo tentang toko sayur 22. Di sini saya tidak mendemokan adminnya ya. Karena di sini tuh dia hanya untuk user. Jadi tidak ada kontrol buat adminnya. Jadi ini data ini itu udah ditambahkan dari database-nya, jadi tidak ada adminnya. Oke, jika kalian menginginkan software toko sayur ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar email kalian, atau kalian bisa bisa like dan subscribe, kemudian kirim buktinya ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, semoga tutorial dari aplikasi toko sayur 22 ini semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.